Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ahibati fillah, kita lanjutkan kajian Ulumul Quran. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Al-Muhkam wal Mutasyabih, ya. Ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 7. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi. Ayo bareng-bareng. Walladzi, dialah Allah, alladzi, dat yang anzala alaikal kitab, anzala yang telah menurunkan alaika kepadamu alkitaba, Al-Quran, ya. Minhu, diantara ayat yang diturunkan dalam Al-Quran itu ayatun, ada ayat-ayat muhkamatun, ayat-ayat muhkamat, ya. Hunna ummul kitab. Hunna, iya, ya, ayat-ayat muhkamat itu ummul kitab, sebagai induknya Al-Quran, ya, ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Wa ukharu, dan ayat yang lain itu disebut ayat mutasyabihat. Nah, disinilah ayat ini, ya, bicara tentang isi Al-Quran itu, ayat-ayatnya terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama disebut ayat-ayat apa? Muhkamat, ya. Yang kedua disebut ayat-ayat mutasyabihat, ya. Nah, apa itu yang disebut dengan muhkamat dan apa itu mutasyabihat, ya? Kita akan bahas secara ringkas, ya. Tolong ditulis, ya. Jadi yang pertama kita bahas tentang muhkamat, ya. Berasal dari kata muhkam, ya. Muhkam itu artinya mutqin, ya. Itqon, ya, kuat artinya. Jelas, wadih, ya, wuduh. Jadi muhkam itu artinya apa tadi? Kuat, kemudian jelas, mumtani'un anin naqsi wal khalal, ya.
tidak ada cacat, tidak ada kekurangan ya. La khafa'a fihi, tidak ada kesamaran ya. Nah kemudian lagi ma la yahtamilu ila wajhan wahidan, dia hanya memiliki makna yang satu ya, makna yang satu yang jelas. Dia hanya memiliki makna yang satu jelas ya, dan tidak memiliki kesamaran makna lain ya. Itu namanya apa tadi? Definisi apa? Muhkam ya. Jadi maknanya jelas ya, yang halal jelas, yang haram juga apa? Jelas ya. Jadi tidak memiliki multi tafsir ya, tidak memiliki multi takwil ya. Tidak memiliki banyak perspektif makna ya. Jadi jelas ini halal, ini haram, jelas itu. Contoh ayatnya apa? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa gitu. Jelas kan esa itu ya satu, bukan trinitas, bukan dipersekutukan ya. Bukan trinitas sebagaimana agama orang Nasrani ya. Atau bukan dipersekutukan kayak agama orang-orang Yahudi ya, atau agama Majusi ya, atau agama-agama lainnya ya. Jelas ya. Jadi makna ahad itu jelas ya. Itu namanya muhkam. Namanya apa? Muhkam. Jadi definitif dia ya, tidak memiliki perspektif makna lain ya. Contoh lain misalkan ya tentang hukum ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Sesungguhnya apa? Khamr ya kan, maisir judi, entah online atau enggak online, yang namanya judi ya, semuanya adalah haram. Itu jelas ayatnya ya. Yang namanya khamr itu jelas haram. Mau banyak mau sedikit ya kan, mau harganya mahal harganya murah ya kan, mau judi semuanya haram. Judi, entah judi online atau judi main gaplek misalkan, semuanya haram. Itu namanya ayat apa? Muhkamat ya. Ayat apa namanya? Muhkamat. Tulis ya. Contoh lagi ayat muhkamat, surat An-Nur ayat 4 ya. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun ya. Surat apa tadi? An-Nur ya, ayat 4. Jadi orang-orang yang menebarkan fitnah ya, menfitnah perempuan solehah, perempuan baik-baik, difitnah, dituduh berzina ya, dituduh selingkuh misalkan ya.
Kemudian yang menuduh, yang menfitnah itu tidak bisa mendatangkan bukti atau saksi, maka jilidlah mereka 80 kali jilid. Jadi cambuklah mereka sebanyak berapa? 80 kali. Jadi kalau di media sosial ataupun di dunia kemasyarakatan ya, ketika terjadi kasus ya, orang saling menebar fitnah ya, orang perempuan baik-baik dituduh main serong, dituduh berzina misalkan ya. Nah, orang yang menyebarkan berita itu atau yang menuduh, dia tidak punya bukti, tidak punya 4 saksi, maka orang yang menuduh itu diapakan? Dicambuk 80 kali. Nah, dicambuk 80 kali itu ayatnya muhkamat, jelas itu. 80 ya 80, bukan sejuta kali atau 100 kali. 80 itu 80. Jelas kan? Semua orang paham makna 80 kan? Nah, 80 kali cambukan. Nah, itu namanya apa? Ayat apa? Muhkamat. Jadi enggak ditakwil lagi, enggak menerima takwil. Udah 80 cambukan, ya sudah, semua orang tahu 80 ya. Itu disebut ayat apa? Muhkamat ya. Jadi ayat yang gamblang ya, jelas maknanya, tidak ada serupa dan tidak menerima takwil ya, tidak menerima padanan ataupun keserupaan ya dari maknanya ya. Jadi orang kalau nuduh baik-baik, orang dituduh ya, nggak melakukan zina, dituduh zina, dia nggak punya bukti, nah orang itu harus dicambuk sebanyak 80 kali ya. Dicambuk 80 kali jelas itu, orang semua tahu ya, 80 kali. Itu namanya disebut apa? Muhkamat. Kenapa tadi disebut muhkamat? Karena wadihatu dilalah ya. Jadi maksudnya itu jelas, maknanya jelas ya. Semua orang tahu, 80 kali dicambuk, semua orang paham itu ya. Dan tidak serupa dengan makna yang lain. 80 enggak serupa dengan 90 atau 100 kali, tidak ya. Maknanya cuma satu ya. Jelas ya? Dan hampir semua ya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu mayoritas adalah ayat-ayat muhkamat. Mayoritas dalam Al-Quran ayat-ayatnya adalah ayat apa? Muhkamat ya. Contoh lagi, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semuanya nih muhkamat ini. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah sebagai sandaran ya, tempat kita bersandar. Allah tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada yang bisa menandingi Allah sedikit pun, seorang pun, nggak ada. Jelaskan itu ayatnya ya. Jadi Allah bukan makna ahad itu berarti ya esa itu berarti apa? Tidak beranak ya, tidak beristri, tidak trinitas ya, tidak disekutukan ya, itu namanya apa? Ahad ya. Jelas ya. Nah, kemudian lagi contoh misalkan ya, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura ya. Jadi sembahlah Allah, jangan sekutukan ya
Allah dengan siapapun ya. Kan jelas kan, sembahlah Allah, jangan syirik ya gitu ya. Dan dengan kedua orang tua hendaklah berbuat apa? Baik ya. Terhadap orang tua berbuatlah apa? Baik ya. Surat apa tadi itu? An-Nisa ayat 36 ya. An-Nisa ayat 36 ya. Sembahlah Allah, jangan syirik ya. Kalian jangan syirik. Dan dengan kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan ya. Ini jelas ya. Jadi ayatnya jelas, sembah Allah, jangan sembah yang lain. Nah gitu. Dengan orang tua berbuat baik, ini jelas perintahnya ya. Itu namanya ayat apa? Muhkam ya. Ayat-ayat apa? Muhkam ya, muhkamat ya. Jadi mayoritas ayat-ayat dalam Al-Quran itu adalah apa? Muhkamat ya. Nah yang sekarang ayat yang mutasyabihat ya. Ayat yang apa? Mutasyabihat ya. Yang kedua namanya ayat-ayat apa? Mutasyabihat ya. Nah, mutasyabihat ya, itu maknanya serupa ya. Mutamatsil ya. Ayat-ayat yang ada keserupaan ya. Serupa itu ya mirip antara yang satu dengan yang lain, itu serupa ya. Jelas ya. Jadi makna mutasyabih artinya apa tadi? Mutamatsil ya. Serupa, ada keserupaan. Nah, maksudnya apa? Maka dilalatuhu ghairu wadihah ya. Jadi ayat ini itu maksudnya itu ada keserupaan ya. Ada takwil ya. Yang membutuhkan penjelasan ya. Ada kalanya akal manusia itu tidak sampai ya untuk mencernanya. Seperti misalkan ya masalah kiamat gitu ya. Kiamat jelas ada ayat-ayatnya, tetapi kiamat itu waktunya kapan gitu, manusia nggak tahu itu ya. Alam barzah itu dijelaskan dalam Al-Quran, ada alam barzah itu, tetapi manusia secara logika ya, panca inderanya itu belum bisa menjangkaunya. Karena itu masalah-masalah yang sifatnya apa? Gaib ya. Masalah-masalah yang sifatnya apa? Gaib. Jadi panca indera kita itu paham, tetapi ya tidak bisa langsung sampai gitu loh. Karena terkait dengan beda alam ya, karena satu panca indera kita ini alam syahadah, alam nyata. Nah, sementara alam barzah, kemudian surga, neraka itu namanya alam apa? Gaib ya. Itu namanya apa? Mutasyabihat ya. Jadi terkait hal-hal yang sifatnya apa? Gaib. Atau
Yang kedua, tulis terkait masalah kesamaran dari sisi makna suatu lafaz ya. Misalkan ya, ayat-ayat pembuka ya, di awal surat ya, yang didahului dengan al-ahruf al-muqatta'ah ya, huruf yang terpisah-pisah dalam Al-Quran itu ya, alif lam mim, alif lam ra ya kan, nun qaf ya, hamim ya. Itu bahkan di surat yang nomor ke-40 ya, surat Ghafir dan seterusnya, 40, 41, 42 ya, surat yang ke-40, 41, 42 sampai ada 7 surat itu ya, yang diawali dengan hamim ya. Itu secara lafaz samar dan maknanya, makanya diserahkan, maknanya adalah wallahu a'lam bimuradih ya. Itu namanya ayat-ayat apa? Mutasyabihat ya. Ayat-ayat yang mutasyabihat ya. Jelas ya? Jadi mutasyabihat itu ada kalanya tadi terkait dengan hal-hal yang apa? Gaib ya, yang panca indera kita tidak mampu untuk apa? Menjangkaunya, atau terkait dengan lafadznya ya. Lafadz dan maknanya ada keserupaan ya. Ada kesamaran ya. Nah itu disebut apa? Ayat-ayat apa? Mutasyabihat ya. Nah kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan mutasyabihat itu ayat-ayat yang dhonnid dilalah, dhonniyud dilalah, dicatat ya. Ayat-ayat yang dhonniyud dilalah, dhonniyud dilalah. Jadi kalau yang muhkamat itu qat'iyud dilalah, jelas ya, maksud ayat ini jelas, tidak terbagi-bagi maksudnya ya. Kalau dhonniyud dilalah, nah itu banyak perspektif itu maknanya, ada khilaf di dalam tafsir. Itu namanya apa? Dhonniyud dilalah ya. Contohnya ya, di surat Al-Maidah ayat 6 ya. Di surat apa? Al-Maidah ayat 6 ditulis ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi di situ ada khilaf bacaan ya, sehingga ada khilaf fikih. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ada yang membaca wa arjulikum ya. Jadi ini contoh ya, ketika kalian wudu, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian wudu, mau sholat wudu ya, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian ya. Jadi kalau wajah dibasuh bukan diusap ya. Wa aydiyakum, dan basuhlah tangan kalian, kedua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku kalian ya. Nah di sini tidak ada khilaf ini ya. Nah khilafnya itu nanti di sini, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah
biruusikum dengan kepala kalian diusap. Kalau kepala diusap ya, rambutnya diusap ya, kepalanya diusap. Wa arjulakum. Nah, sebagian ulama membaca wa arjulakum ya. Jadi wamsahu biruusikum wa arjulakum ya. Jadi ada yang membaca biruusikum wa arjulikum ya. Jadi kalau dibaca wa arjulikum itu diatofkan ke ruusikum. Artinya apa? Usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Berarti kaki diusap. Kalau itu dibaca apa? Dibaca apa? Dibaca wa arjulikum ya. Diatofkan ke biruusikum. Nah kalau itu dibaca wa arjulakum, nah itu atofnya di fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum di situ ya. Artinya dibasuh atau disiram ya. Jadi yang membaca wa arjulakum ya, dibaca wa arjulakum dengan nasab ya, itu maknanya adalah dibasuh ya, seperti qiraah kita itu ya, atau qiraah Imam Nafi, Ibnu Amir, Al-Kisai ya, itu dibaca wa arjulakum ya. Dan dibaca wa arjulikum ya, ada dua tadi, ada yang membaca wa arjulakum, ada yang membaca wa arjulikum ya. Dan ada yang membaca wa arjulukum. Nah, di sini kemudian terjadi khilaf masalah fikih ya. Apakah nanti ketika wudhu itu kaki itu dibasuh ataukah diusap ya? Karena memang ayatnya tadi dalam qiraat sab'ah itu, memang dalam qiraat sab'ah itu ada yang membaca wa arjulikum dan ada yang membaca apa? Wa arjulakum. Dua-duanya benar gitu. Dua-duanya apa? Benar, karena qiraahnya adalah qiraah mutawatirah dan tidak salah. Nah, disinilah kemudian memiliki multi makna ya. Memiliki apa? Multi makna, perspektif makna. Artinya apa? Kalau ngikuti wa arjulakum ya, itu berarti kaki dibasuh kalau wudu. Ya. Kalau mengikuti wa arjulikum berarti kakinya diusap ketika wudu. Makanya di situ terjadilah khilaf di antara ulama tentang masalah wudu ya. Kaki itu khilaf, ada dua alternatif ya, antara dibasuh dan antara apa? Diusap. Tetapi di sini kemudian ada hukum, memang ada kaki itu yang boleh untuk diusap, yaitu ketika apa? Ketika seseorang itu ya safar misalkan menggunakan khuf, menggunakan apa? Khuf itu apa? Sepatu ya, sepatu yang nyampe ke nutupi mata kaki namanya khuf. Kalau sepatu tidak menutupi mata kaki nggak boleh diusap ya. Jadi kalau kalian misalkan pergi kemana gitu ya, pakai sepatu kayak sepatu satpam gitu ya, sepatu yang nyampe ke nutup mata kaki itu kalian boleh ketika wudhu, nggak perlu dicopot, diusap itu boleh. Jelas ya? Jadi tidak harus disiram gitu ya. Nah, makanya tadi itu disebut ayat mutasyabihat. Ada keserupaan antara diapakan? Apakah dibasuh ataukah disiram? Kok disiram itu sama, dibasuh disiram itu sama. Apakah dibasuh ataukah diusap? Nah gitu ya. Itu disebut apa? Mutasyabihat. Disebut apa? Kenapa mutasyabihat tadi? Karena ada keserupaan makna dan maksud. Paham ya? Dan itu ada hikmahnya ya. Itu ada hikmahnya. Makanya salah satu sebab terjadinya khilaf antara ulama dalam masalah fikih adalah ketika
terjadi penafsiran ayat-ayat apa? Mutasyabihat. Paham? Contoh misalkan aula mastumun nisa ya, tentang masalah yang membatalkan wudhu misalkan. Apa yang dimaksud dengan aula mastumun nisa ya? Apakah itu menyentuh ya, kulit ketemu kulit, yang itu membatalkan wudhu menurut madhab Syafi'iyah, ataukah yang dimaksud menyentuh itu adalah berhubungan badan? Nah ini kemudian terjadi khilaf penafsiran di antara para apa? Ulama ya. Makanya kalau dalam madhab Syafi'iyah yang dimaksud ya itu menyentuh, kulit ketemu kulit berarti batal. Kalau di dalam madhab yang lain tidak, yang dimaksud tidak menyentuh, tapi yang dimaksud adalah itu bahasa halus dari ketika suami istri berhubungan badan ya, jima maknanya. Nah, itu baru batal. Itu dalam madhab Hanafiyah. Nah dalam madhab Malikiyah yang dimaksud itu memang menyentuh, yang membatalkan itu kalau nyentuhnya ada syahwatnya gitu. Kalau nggak ada syahwat ya tidak batal. Nah ini namanya apa? Mutasyabihat. Namanya apa? Mutasyabihat. Jadi ayat-ayat yang memiliki keserupaan makna ya, keserupaan makna. Jadi ketika terjadi keserupaan makna sehingga di situ terjadi multi tafsir ya, terjadi perbedaan tafsir. Nah itu yang disebut dengan apa? Mutasyabihat. Dan itu ada hikmahnya ya, ada hikmahnya. Makanya ketika terjadi perbedaan penafsiran fikih tadi, itu sifatnya alternatif ya. Sifatnya apa? Alternatif. Jadi tidak boleh saling menyalahkan, karena itu memang para ulama fikih itu ya mereka punya dalil ya. Dalilnya ya Quran. Loh kok terjadi perbedaan di dalam masalah hukum? Yaitu tadi karena kebetulan ketemu dengan ayat-ayat apa tadi? Mutasyabihat. Kalau ketemu ayat muhkamat nggak ada perbedaan. Contohnya apa tadi? Kalau ada orang menuduh fitnah, memfitnah saudaranya, difitnah dengan berzina, padahal dia tidak punya apa? Bukti 4 saksi, maka orang tersebut diapakan? Dicambuk berapa kali? 80 kali, nggak ada khilaf. 80 kali 80. Nggak bisa mengatakan 80 itu maksudnya 7 kali, ya nggak bisa, itu definitif ya. Kalimat 80 itu ya 80, nggak ada perbedaan. Mau di Arab, mau di Indonesia yang namanya 80 ya 80 di dunia ini, paham ya? Itu namanya muhkamat. Kalau muhkamat nggak ada perbedaan. Qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Ulama nggak ada perbedaan, sepakat, ya kan? Karena namanya ahad itu ya tidak multi tafsir ya. Yang namanya ahad itu tidak multi apa? Tafsir. Dia mutlak, qat'i gitu, jelas, tidak dhonni. Makanya ayat berikutnya ya, ayat berikutnya itu orang-orang yang hatinya liberal ya, orang hatinya itu menyimpang. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Nah, orang-orang yang hatinya menyimpang ya, hatinya bengkok ya, kena syubhat, itu dia mencoba mencari-cari alasan ya, mentakwil ayat yang sebenarnya itu ayat muhkamat yang jelas, dicari-cari. Tujuannya untuk apa? Untuk menfitnah agama Islam. Contohnya apa? Kan tadi jelas ya, kalau Allah itu ahad ya kan, Esa ya kan. Esa itu artinya apa? Tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya sekutu, jelas ya. Nah kemudian orang-orang yang hatinya bengkok seperti orang-orang liberal ya, itu kemudian mereka menafsirkan dengan tafsir liberal. Orang liberal itu contohnya apa? Mereka meyakini bahwa semua agama sama gitu loh, karena sama-sama menyembah Tuhan yang satu, iya kan? Padahal sama nggak? Nggak sama.
Islam dengan Kristen nggak sama. Islam itu ahad kok, Kristen trinitas ya kan. Islam dengan Buddha sama nggak? Nggak sama. Islam dengan Yahudi Nasrani sama nggak? Nggak sama Tuhannya, ya. Tetapi sama orang liberal itu mereka membuat satu ajaran gitu ya, satu ajaran yang sesat, yang kemudian menyamakan ya bahwa agama di dunia ini itu adalah intinya sama-sama menuju Tuhan katanya. Padahal beda nggak? Beda. Wong di India dia punya Tuhan tapi sapi kok Tuhannya kok, ya kan? Ada yang orang Tuhannya batu kok, ya kan? Ada yang Tuhannya matahari kok, ada yang Tuhannya 3, ada yang 100, ya kan? Padahal Tuhannya umat Islam cuma apa? Satu, Esa. Berarti sama enggak? Beda. Itu muhkamat, itu jelas. Tapi orang-orang yang hatinya bengkok, ya, syubhat, ada syubhat, bengkok, dia mencoba mentakwil ayat-ayat yang muhkamat itu untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan apa? Hawa nafsunya. Jelas ya. Makanya kalian nggak perlu ikut-ikutan salam beda agama ya, nggak perlu. Itu beda, itu Tuhannya beda. Yang satu pakai om, pakai santi. Kita Tuhannya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu ditambah-tambahi dengan salam apa? Kebajikan atau salam apa? Paham ya? Karena beda Tuhannya. Ya, Tuhannya apa? Beda. Jelas ya? Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mengetahui ya ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat apa? Mutasyabihat ya. Jadi yang pertama ya, kalau ayat-ayat muhkamat itu sekedar kalian tahu terjemahnya, itu sudah paham maknanya gitu. Contoh ya, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Udah jelasin. Enggak butuh tafsir pun udah jelasin. Itu namanya apa? Muhkamat. Ya sekedar orang tahu terjemahnya itu sudah tahu makna dan maksud apa? Kandungannya. Itu namanya ayat-ayat apa? Muhkamat. Yang namanya judi, zina itu haram, jelas ya? Semua orang tahu nggak? Tahu, sampai pelacur pun yang dia kerjaannya berzina itu tahu kalau berzina itu hukumnya apa? Haram. Bandar togel, bandar judi online itu tahu sebenarnya hukumnya judi apa? Haram. Kok tapi masih ngerjakan Ustaz? Itu urusan dia lah. Ya, yang penting dia udah paham itu. Ya. Jadi ayat-ayat muhkamat itu sekedar orang apa tadi? Tahu terjemahnya, itu tahu maknanya ya. Karena saking jelasnya apa? Itu hukum ya, makna di situ dari kandungan ayat. Jelas ya? Nah, yang kedua, adapun ayat-ayat mutasyabihat itu bisa diketahui dengan cara ditafsirkan. Jadi ayat-ayat apa tadi? Mutasyabihat diketahui dengan cara apa? Ditafsirkan. Artinya apa? Buka kitab tafsir. Kalau nggak bisa baca ya ngaji, ya, belajar, berguru ya. Jadi artinya ayat-ayat mutasyabihat nggak boleh otodidak ya, karena nggak cukup buka terjemahnya. Harus apa? Ngaji. Harus buka tafsir. Kenapa? Karena di situ mutasyabihat itu ada kalanya tadi.
ada al-alfadz al-gharibah ya, ada lafadz yang itu apa maknanya itu asing gitu, butuh ditafsirkan gitu ya. Atau al-alfadz al-mushtarakah ya, atau terkadang lafadz itu berkongsi ya, maknanya itu mirip ya, atau serupa dengan makna yang lain ya. Atau lafadznya terlalu ringkas gitu ya, atau terkait hal-hal yang gaib. Nah itu makanya butuh ditafsirkan ya, butuh apa? Ditafsirkan ya. Jelas ya? Jadi dua-duanya baik ayat muhkamat maupun ayat mutasyabihat, dua-duanya bisa diketahui. Yang membedakan apa? Metode cara mengetahuinya tadi ya. Ya. Jadi kalau ayat-ayat muhkamat itu gamblang ya, gampang, jelas. Ya. Seandainya tidak ditafsirkan, tidak ditakwilkan, itu semua orang paham ya. Wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina, itu muhkamat ayatnya jelas, kamu jangan dekati zina. Paham itu. Orang normal itu paham ya. Kalau kecuali gila, kalau gila mah udah enggak mukallaf dia. Enggak kena hukum ya. Jadi ayat muhkamat itu saking gamblangnya, saking jelasnya itu enggak butuh ditafsirkan pun orang sudah paham. Jangan dekati zina. Ya kan? Sesungguhnya khamr, judi haram, jelas ayatnya, ya kan? Gak butuh ditafsirkan, gak butuh ditakwilkan, orang sudah paham, saking jelasnya itu mana. Sementara kalau mutasyabihat, nah ini butuh apa? Butuh ditafsirkan, ditakwilkan ya, sehingga kita paham maknanya dan maksudnya, serta hukum-hukumnya pada ayat tersebut ya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab.